Shalom. Selamat sore, bertemu lagi kita berkumpul di dalam KPM. Kami dari Pusat Sama dan saya undang teman-teman bangkit berdiri. Mari kita muliakan Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Mari kita Yesus
penuh baik, menyambut baik, dia tahu semua sucikanlah kami Tuhan Yesus, supaya kami di hadapan-Mu Bapa. Kami berkumpul Tuhan untuk memuliakan Engkau Yesus. Kami berdoa Tuhan yang terbaik buat kami semua Yesus. Kami berserah kepada Yesus. Tuhan Allah yang baik, kami juga yakin Tuhan Yesus, Kau ada di ruang ini, Kau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan Yesus. Kami serahkan segalanya kepada-Mu. Tuhan berkati juga Tuhan Yesus. Pelayan-pelayan pemain musik, LC, singer, penjual kolekta, terlebih yang menyampaikan firman Tuhan, pakai lebih hari pikiran, berkata-kata angkat firman Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat saudara yang belum sampai pagi Tuhan, lindungi dalam perjalanan Tuhan, sampai kami sini, untuk bersama-sama untuk menjalankan Kau. Sampai di sini doa dan surat kami Tuhan, yang penuh kekurangan dan kelemahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Masih semangat saudaraku? Kita buka lagi dengan pujian haleluya.
kasih dan terima Allah. Kami menunggu kita nyanyikan lagi panggilan dan lulus. nggak baik, jadi di pending setengah jam. Pas datang ke Malaysia, pesawatnya sudah terbang ya, sudah jadi kan delay. Ada iklan sedikit di delay, jadi apa namanya? Jadi tanggal 14 datangnya. Tapi puji nama Tuhan dijemput lagi. Jadi saya, ayo orang ini ya saudara, dipaksa penjara balik. Nah, saya juga menyaksikan cita Tuhan buat anak saya, Geraldi. Mohon doanya ya saudara-saudara, tanggal 17 ini dia akan berangkat ke depan. Semoga majikannya dan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Itu saja saudara, Tuhan begitu baik buat keluarga saya. Terima kasih. Sehat puji nama Tuhan. Suami juga sehat. Saya sama suami punya semangat buat sehat. Terapi terus-terusan punya Tuhan yang tolong semuanya.
Terima kasih. Terima kasih untuk kesaksiannya dan semua pasti doakan. Itu Irani di sana baik-baik saja dan sehat selalu. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi ujian persembahan. Kembali memohon balik ini kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk selesai mendengarkan firman Tuhan dan kita dari sendiri dengan dia kemuliaan Tuhan.
melalui doa firman Tuhan dan apa yang menjadi dalam doa. Terima kasih Tuhan kepada malam hari ini Tuhan, kami berkumpul kembali Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Angkat juga Tuhan, kami akan berikan sebagian daripada firman Tuhan dan hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Boleh kami terapkan di dalam hati kami dan boleh kami melakukannya untuk sehari-hari Bapak. Dan juga sudah memberikan persembahan Tuhan, biarkan persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat buat banyak kami Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, selamat sore. Walaupun tadi hujan ya, saya lihat jam 5 lebih ya, hujan tutup banget. Katanya anak-anak kita dari ada tahun kehujanan enggak tiga sejoli. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya juga bersaksi kemarin di tahun baru. Udah nggak kayak nggak normal ya. Padahal kita udah ke dokter, tapi prosesnya kalau penyakit itu datangnya cepat. Perginya lama rasanya ya. Meriang, panas, dingin, pusing, batuk, pilek. Itu kepala kayaknya mau diangkat dari bantal aja susah banget. Udah anak kecil gak bisa diem, sakit lagi, aduh udah gak ngerti. Akhirnya tahun baru itu selama dari Kuningan ke sini itu di rumah saja TRS digembok, pintu digembok, jendela aja dibuka semua, rumah di kemarin apa pintu digembok. Kita istirahat, benar-benar istirahat, makan beli, tinggal telepon, udah pokoknya udah nggak karu-karuan lah. Makan tuh nggak enaknya bener, sakit badannya kakinya sembuh. Soalnya kalau makannya kan nggak doyan, orang sakit pahit. Iya ya ternyata bener. Turun 3 kilo tuh seminggu karena makannya nggak enak kan nggak doyan. Akhirnya enak jalan, enak buat jalan. Tapi begitu sehat kembali lagi ke Serpong, ke Bogor, lalu semangat lain. Lama di situ jadi mana? Tadi si Denny, Pak Denny di meja makan ada musim enak banget piring-piringnya. Saudara Yesus, nanti sakit kaki, iya. Udah saya pelan-pelan gitu, saya di nomor sakit kaki, iya. Sakit kaki baik ya di sini. Begitulah Tuhannya. Lagi banyak orang lagi sekarang jalan-jalan ke Cina, teman-teman berdesa juga. Jadi kalau ke Cina nggak duitnya baik, mentah baik, nama sih dilarang. Untuk aku Cina, tapi cara masuknya pengen roda, itu begitu merangkak, maksud ngesot. Udah kalau mau ngajakin jalan-jalan, uangnya aja. Nanti tak carikan kemana, kalau begitu ya. Puji Tuhan saudara, nggak apa-apa lah nggak main ke Cina. Yang penting hati kita dekat sama Tuhan. Hari ini kita dengar firman Tuhan, kita taat aja, taat saja, taat aja. Orang yang taat itu susah jalan hidupnya. Karena apa? Ketika kita melakukan ketaatan, kita itu tidak mau dengan keinginan kita sendiri. Yang kita mau peraturan dibuat untuk apa? Untuk mengikat. Peraturan dibuat untuk mengikat kita supaya kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kayak anak-anak di sekolah, berapa sekolah harus pakai seragam. Padahal pengennya apa? Enak pakai kaos, pakai celana, pendek ya. Tapi ternyata peraturan dibuat untuk dilaksanakan, peraturan dibuat untuk dilakukan. Firman Tuhan ditaruh di dalam Alkitab, dibuat untuk kita taati. Mengapa harus kita taati? Kita akan dengar firman Tuhan hari ini. Satu hal,
di dalam firman Tuhan. Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Kita akan baca ayat ini dengan betul-betul kita memahami apa yang Amsal 13 ayat 13 ini kita baca. 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi Amsal 13 ayat 13 ini dikatakan siapa yang meremehkan firman. Banyak orang-orang Kristen sekarang, baik hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bukan hidup menurut kebenaran firman Tuhan, tapi hidup menurut kebenaran diri sendiri. Apa yang disangka dia enak ya udah dijalani. Padahal firman Tuhan mengatur dari Kejadian sampai Wahyu tentang segala peraturan dan perintah yang harus kita kerjakan. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan dan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Jangan kita meremehkan sedikit pun firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan dikatakan tadi, siapa yang meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini mungkin ada orang-orang yang masih enak-enak, masih suka cita, masih berkeliling harta, masih bisa jalan-jalan, masih bisa makan enak, masih bisa kumpul-kumpul, masih bisa beli properti, bisa beli tanah, bisa beli rumah, bisa semuanya bisa mereka miliki. Kemarin saya waktu di Serpong kata mama saya, Tis mau masak apa? Ayo kita jalan-jalan ke pasar, untuk tukang sayur. Enggak lama, telepon aja nanti beli. Pikir mantu males banget, mantunya males banget. Masak nasi aja mah kita beli. Lagian makan juga seberapa sih kita makan ya namanya? Udah mas kali-kali makan restoran, kita seminggu ini pesen restoran. Aduh, mantu males banget. Itu mama itu di kulkas ada daging B1, B2, ikan emas, ikan tuna, apalagi itu kata Moses orang ya. Tadi udah lama lagi tinggal telepon nanti datang gitu, kata masak nanti aja. Beda. Akhirnya rumahnya bosan kali ya, dia kesel lihat mantunya, dia pengennya kan makannya sayur atau gitu ya. Di sana, dia tuh rumah. Ayolah, Bin, kita pergi katanya. Mama saya kita pergi jalan di sayur. Pengen nggak masak ya, repot amat ya masak gitu. Akhirnya berangkat tuh. Nih, katanya, kita mampir dulu ke perumahan Serpong 2 apa gitu ya. Bagus banget lagi dibangun oleh pengembang katanya. Wah, langsung belok masuk ke perumahan itu. Dia kalau perumahannya elit katanya. Ini Serpong 2 katanya. Ini segini. Kita tanya namanya berapa? Aduh, kata segini. Saya begitu sama orang kantor yang datang, ibu mau punya tipe rumah umur berapa? Pak, saya nggak mau punya tipe rumah mas. Kira-kira ada tanah yang murah nggak Pak? Emang ibu mau beli tanah kapling? Iya. Saya mau bangun gereja Pak. Ketawa ya. Kalau di perumahan kan aman, begitu nggak usah ribut izin. Lu yang bikin izinnya, saya bikin gerejanya, saya bilang begitu. Pasti ibu mah. Nggak ada orang tanya mau bikin gereja di sini. Semua tadinya cari rumah untuk kenikmatan pribadi ibu, bukan untuk gereja, bukan untuk pelayanan. Cuma ibu aja yang tanya begini seumur hidup saya kerja di properti dari itu. Saya ketawa aja, saya lihat bedanya saya sama orang lain. Kalau ada yang murah kaplingnya kasih tahu saya Pak. Kenapa lu? Nanti bapak yang izin, saya bangun gerejanya. Kan difasilitasi. Iya sih Bu, di sini masjidnya gede, tapi belum ada gereja. Kebetulan Pak, kita join gitu ya gitu. Saya dong Tuhan,
Waduh, balik 26 di Tuhan, serpong memanggil, GR saya saudara, saya terlalu banyak GR-nya daripada kecewanya. Saya nggak mau jadi orang yang turun di bawah, saya mau naik ke atas. Saya bilang tuh, Tuhan kalau boleh nih percakapan kita, bercanda kita ini jadi deh. Kata Elsa sama nah mama itu ada aja. Mau saya pengen beli yang hanya 4M saja, mana untuk kamu ada di juga. Pik 2 banjir kan? Banjir dulu katanya. Pik 2 banjir hanya 4M, hanya 2M. Pik 2 banjir. Macam kayak kita kejadian jatuh. Di situ saudara. Kenapa kita kembali 2026 ini kita jangan meremehkan firman Tuhan? Saya mau ambil satu hal. Sebenarnya ini kunci dari keberkatan kita. Tapi orang Kristen sangat-sangat terlalu meremehkan kunci berkat itu. Kalau kunci itu bisa fungsinya kunci bisa membuka pintu, jendela, koper, dompet, tas, istilahnya kunci itu bisa membuka. Tapi orang Kristen tidak mau pakai kunci ini. Bahkan hamba-hamba Tuhan, proyek-proyek Tuhan sekarang sudah mulai muncul dari kunci yang satu ini. Apa itu? Maleakhi 3 ayat 11 sampai 12. Maleakhi 3 ayat 11 sampai 12. Ayo anak muda, kau akan dipakai Tuhan luar biasa kalau kau punya kunci ini. Aku akan menghadir bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Terus ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Di Maleakhi 3 ayat 11 ini dikatakan ada satu belalang namanya belalang pelahap. Belalang pelahap ini rasa-rasanya doyan makan banget kayak saya. Cuma karet gelang sama sagu kelapa yang sekali. Apa aja masuk? Apa aja doyan? Jadi ketika orang Israel melupakan satu kunci ini, ada belalang yang Tuhan sengaja taruh di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan anak kita, di dalam kehidupan suami kita, di dalam kehidupan istri kita. Jadi itu apa? Belalang pelahap. Jadi sekian tahun kita berumah tangga, gak ada hasilnya. Sekian tahun anak kita bekerja, gak punya apa-apa. Sekian tahun kita suami istri berjuang, utangnya numpuk. Kenapa? Ada satu kunci ini yang dilupakan. Yaitu apa? Maleakhi 3 ayat 10. Maleakhi 3 ayat 10. Apa? Kita baca. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, ke dalam rumah Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya kepadamu sampai berkelimpahan. Kuncinya cuma satu, Anda dan saya harus bayar persepuluhan. Dari mana persepuluhannya? Dari setiap keuntungan yang kau punya. 5.500. Kalau engkau yang berusaha, engkau harus hitung semua. Bayar karyawan, bayar listrik, bayar ini, bayar itu. Untungnya bersih tidak? Bersih 2 juta, 200 bawa ke dalam rumah Tuhan. Tulis, persepuluhan itu kunci berkat. Saudara jangan meremehkan firman ini. Banyak hamba-hamba Tuhan
Gak usah kasih perpuluhan. Itu perjanjian lama. Kita orang perjanjian baru. Bodoh. Firman Tuhan tidak berlaku hanya untuk orang perjanjian lama, tetapi sampai ke orang perjanjian baru. Ada seorang ibu hanya bisa jualan pisang goreng dan dititipkan ke pelanggan-pelanggan orang GPDI, Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Orang di Sulawesi, dia jualan pisang goreng. Kalau di sana pisang goreng pakai sambal ya. Kalau di sini pisang goreng pakai madu, pisang goreng pakai karamel. Kalau di sana pakai sambal roa. Dia jualan. Dan setiap keuntungannya setelah dia belanja, beli beras, beli apa, dia ambil ada untungnya 50.000. Dia ambil 5.000. Dia bawa ke rumah Tuhan. Kalau dikumpul-kumpulin sebulan dia takutnya sayang nanti buat modal lagi. Jadi setiap dia ke rumah Tuhan seminggu sekali dia bawa 5 kali 7 35.000. Dan saudara, apa yang terjadi? Anak ibu janda tukang pisang goreng ini jadi orang-orang hebat. Jadi orang-orang kaya dan sampai sekarang mereka menjadi orang-orang yang mendukung pekerjaan. Mamanya dijadiin ratu. Mamanya dijadiin ratu. Mama mau jalan-jalan kemana, mau makan apa, mau beli apa, kita yang bayarin. Mama mau beli rumah di mana, mau naik mobil apa, kita yang bayarin. Hanya karena tukang terjual pisang goreng sambal roa. Dan itu kesaksian betul-betul terjadi, saudara. Bukan dibikin-bikin, bukan dibuat. Jadi ketika kita memberikan persepuluhan itu bukan satu paksaan, bukan satu tekanan, bukan satu kekang. Saya suka marah sama mama. Kalau dikasih 20.000, kamu harus stop sama mama 2.000. Persepuluhan. Kamu belajar taat sama Tuhan. Supaya dari kecil kamu sudah diberkati Tuhan. Engkau mengumpulkan berkas dari kecil, nanti tua kamu tinggal panen. Kamu mau kuliah di mana tinggal tunjuk, lu mau kerja di mana tinggal tunjuk, lu mau buka usaha apa tinggal tunjuk. Tuhan sudah siapkan semuanya. Karena engkau tidak meremehkan firman Tuhan. Saudara, jadi perpuluhan itu bukan karena kita miskin, jadi kita nggak bisa kasih, bukan. Bukan, saudara. Saya pernah hidup di 50.000 sehari, tapi saya bisa kasih 5.000 sehari untuk persepuluhan. Walaupun kami berdua mepet 50.000 sehari itu belum bayar listrik, belum bayar sampah, belum bayar apa, karena kami juga tinggal di perumahan. Walaupun rumah nggak kontrak, rumah orang tua, tapi selalu ada berkat bagi saya. Saya bisa penginjilan sampai kemana-mana tanpa bayar. Naik pesawat tanpa bayar. Dan itu dari mana? Ya itu dari perpuluhan yang goceng sehari. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan berikan saya kelimpahan. Saya pegang kunci itu. Karena mami papi saya hamba Tuhan. Jadi mereka sangat taat sama perpuluhan. Mereka kasih ke MB. Saya punya adik kenalan seperti tadi sebelah itu. Waktu MB-nya dia gak suka kasih perpuluhannya 100.000. Padahal kesaksiannya begini. Saya setiap bulan dapat perpuluhan 70 juta dari jemaat. Gereja sini loh, gereja daerah. Tapi karena dia gak suka sama pendeta MB-nya kasih 100.000 doang. Dia pikir main-main. Sekarang biar gerejanya gereja jemaatnya cuma 15 orang. Boro-boro 70 juta, 7 juta juga susah perpuluhannya. Saya sudah pikirkan, saya sudah hitung. Dan kejadian itu hamba Tuhan. Saya berani ditantang di sini. Itu hamba Tuhan. Saya selalu bilang sama Bapak Ibu, ayo hitung perpuluhan berapa, supaya ada makanan di rumah Tuhan, makanan jasmani dan makanan rohani. Ada hamba-hamba Tuhan yang diundang di khotbah di sini, bayar pakai perpuluhan. Bayar hotel, bayar makan, bayar jalan-jalan, bayar oleh-oleh, bayar persembahan kasihnya. Orang lain bisa kasih cuma gopek. Gereja kita kalau kasih tamu 1.500.000, 1 juta kalau enggak, tergantung dekat ininya.
Kalau kita akomodasi, kita pikir ada tolnya, ada bensinnya, kita harus hitung itu kalau panggil pendeta. Dari mana? Perpuluhan gembala saudara dihitung. Kami kalau ketemu hamba-hamba Tuhan, apalagi perintisan, nggak pernah berhenti tangan ini mengalir bagi berapa. Rasa sama rasa. Kenapa? Dari perpuluhan. Kami mau mendukung pelayanan. Biar Injil itu diberitakan sampai kemana-mana. Kami nggak menuntut saudara bayar perpuluhan untuk kami. Tapi itu adalah bagian Tuhan. Jangan saudara meremehkan. Kalau saudara mau hidup diberkati. Karena tingkap-tingkap langit yang dibuka, bukan plafon gereja ini yang ukurannya berapa 6x12 yang dibuka, bukan. Langit terbuka, dicurahkan berkat-berkat. Kemarin Tante Nok tanya, Lis, kalau Elis beli baju di mana? Di Pasar Cipadu, Tante, di Tangerang. Ya. Oh bahagia, berapa? 15.000 semeter. 2 meter saya pakai, terus jadi mau 50.000. Kok bagus? Itu berkat Tuhan. Pakai baju 15.000, bahannya cantik, elegan, keren ya orang kaya. Padahal 15.000 semeter, 2 meter 30.000. Ini kobralan begitu dijahit, no, saya ketemu. Oh, mahal koceknya daripada bahannya. Ya semua juga begitu deh. Dipakai aduh cakep ya Rizky. Padahal cuma 15. Itu berkat Tuhan saudara. Kalau saya jalan dibilang saya bukan orang miskin. Saya dipikir pendeta kaya tinggal di Jakarta. Padahal tinggal di Hogris di Meta aja langka. Hogris di mana ya nanti? Begitu saudara. Jadi jangan kita remehkan. Benar-benar jangan remehkan. Ya, anak-anak muda, mulai kau sisihkan uang jajan kalian ya, kasih buat Tuhan. Mengapa persepuluhan itu harus disetorkan kepada hamba-hamba Tuhan? Berikan kepercayaan untuk mengelola keuangan. Kenapa? Kami akan pakai semua itu untuk kebutuhan gereja dan pelayanan. Kebutuhan gereja dan pelayanan. Bagaimana gereja ini akan berkembang kalau jemaatnya masa bodoh, nggak mau kasih buat Tuhan, mengembalikan Tuhan persepuluhan nggak mau, takut rugi. Oh saudara jangan, saya buktinya. Saudara nggak usah tanya yang lain, saya buktinya. Saya nggak pernah rugi buat Tuhan. Saya selalu untung buat Tuhan. Saudara tahu kemarin waktu Natalan, saya cuma panggil 7 orang. Pendeta yang bakal memimpin pujian, 2, anaknya 1, jadi 3. Terus yang mau khotbah 1 bapak gembala, istrinya 1, anaknya 2, jadi berapa? 7. Saudara, apa yang mereka katakan seminggu atau 2 minggu sebelum Natalan? Mereka bilang, kami mau bawa paduan suara 30 orang. Saudara bisa pikir 30 orang kali 100.000 berapa? 3 juta kami harus bayar makan paduan suara. Apa kita pikir rugi? Enggak, itu ada perpuluhannya. Ada milik Tuhan yang ditaruh di situ. Ada punyanya Tuhan yang di situ. Memang untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pelayanan. Mau anak-anak kaum muda gitu? Nonton capek-capek kita kasih 2.000, nggak bisa. Korban 50.000 satu orang. Pendeta lain di gereja lain yang duduk, enggak. Aku yang harus dikasih, bukan aku yang harus memberi. Saya nggak pernah rugi untuk memberi. Saya nggak pernah mau rugi untuk memberi, apalagi itu tentang Tuhan. Apalagi itu tentang pelayanan. Panitia Natal bilang, itu panggil pendeta suruh WL.
TK-nya persembahan kasihnya dari mana Mama Elis? Dari kami. 1 juta lagi. Di gedung itu kami udah habis 6 juta di gedung. Di gedungnya loh. Karena apa? Karena kami jujur untuk mengembalikan diri Tuhan. Ada yang kami harus hitung. Dan saudara pernah tahu saya pernah kesusahan? Pernah saya pinjam utang sama jemaat? Utang dulu dah, aku kurang modal. Enggak saudara. Malah saya dipanggil orang sini, Ibu Elis, tanda tangan. Bayar tanda tangan kontrak. Ibu Elis, setahun ke depan kami jadi koleganya Ibu Elis. Kenapa enggak Pak Erwin aja? Lebih senang ngomong sama Bu Elis karena bundar. Karena gendut. Orang gendut nggak bisa lari bawa duit. Gitu. Jadi saudara, marilah tahun 2020 sisihkan punya Tuhan, punya saya, punya saya. Jangan kita ini dikasih Tuhan binatang pelahap. Nanti di sekian tahun kita berumah tangga kita nggak punya apa-apa. Sekian tahun anak kita bekerja nggak punya apa-apa. Serem saudara, serem masa depan kita. Apalagi keadaan sekarang semakin sulit. Sudah ditakut-takuti listrik bakal mati seminggu. Lah tapi Denny mau jalan briling-briling, Mama Elis saja menyalain AC susah, apalagi mau briling. Oh ada waktu itu karena mau di-reset lagi dunia ini ke nol. Jangan saudara pikir hidup ini enak. Kita bisa seenaknya. Kita tidak bisa. Jadi kita baca lagi ya, satu ayat lagi. Bagaimana Tuhan izinkan Ibrani 7 ayat 5 sampai 8. Ibrani 7 ayat 5 sampai 8. Saudara percayakan kami hamba-hamba Tuhan untuk mengelola segala persembahan persekutuan saudara di rumah Tuhan ini. Kita baca ya, Ibrani 7 ayat 5 sampai 8. Dan mereka dari anak-anak Lewi. Anak Lewi ini suku Lewi, suku yang melayani dari 12 bangsa Israel, dari 12 anak Yakub. Kita ini orang Lewi. Saya, Mami Jen, Papi Denny ini orang Lewi karena kami anak-anak hamba-hamba Tuhan. Ya, nggak boleh cemburu ya, maaf, nggak boleh cemburu. Di sini ada Asia juga anak hamba Tuhan. Dan Moses sama si Hesal. Memang itu. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka. Ya, dari saudara-saudara mereka jadi dari 11 Bani Israel. Sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham, tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun dia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa orang yang lebih rendah diberkati oleh orang yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan dan di sana ia adalah pemilik janji. Jadi ibu bapak yang kasih Tuhan, seberapa kita ada ini, jadilah kita orang-orang, apalagi yang dari GPDI dari muda. Kalau HKBP saya kurang tahu ya. Kalau saya tahunya itu, kalau saya ada acara apa gitu bawa persembahan, apa gitu ada acara bawa persembahan, tapi gede persembahannya nggak sedikit, minimal 1 juta lah mereka bawa, mama saya bawa. Apa yang menari gitu di sini tuh, ada menari masuk ke, ada yang bawa beras, ada yang bawa segala macam hasil anak mereka gitu. Saya suka ikut itu. Jadi mari kita percayakan kami hamba Tuhan untuk mengelola segala perkorban persembahan persekutuan saudara.
semiskin apapun pujilah Tuhan. Karena apa? Tuhan bilang, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Karena apa? Itu yang menjadi kunci berkat. Jadi persepuluhan itu perjanjian antara Allah dengan umat Tuhan, antara saya dengan Tuhan. Jadi nggak ada tuh pihak ketiga, pihak keempat, nggak ada. Kalau ibu gembala ada tuh suka meredekin. Enak ya Lis, apa? Kolektor goceng, makan warung, bungkus lagi. Kan kalau kita ketemu hamba-hamba Tuhan kan gitu tuh, jadi sahabat JDW yang Bunda Loli ya. Nah ini kita mau Bunda Loli sama si Bu Gemet tuh. Enak ya kita menjadi ini ya. Kenapa? Makan warung, kolektornya mau goceng. Sorry, bilang gitu. Kalau kita udah nggak boleh goceng, beban kolektornya. Kenapa? Soalnya kalau tentengan sama lagi bungkusin sama ibu gembalanya, ada lagi ketawa. Nanti makanya itu awas ya, kayak kakak gobanannya awas. Kalau ada ibu bendaharanya, Ciloni kalau nggak ada gobanannya berarti nanti kasih ya begitu. Coba selalu begitu saudara. Saya selalu berpikir bagaimana saya memberi lebih banyak lagi. Bukan jangan banyak bukan. Tapi saya lebih berpikir Tuhan berkati saya supaya saya lebih memberi lebih banyak lagi. Ini ada ibu bendahara di DP ini. Kalau ngitung 145.000 dan ulangi 5.000 dari saya lagi nih, dia 150. Nanti di banknya nggak eger. Itu kurang 17.000-nya, kurang 24.000. Apa ya? Selalu hati ini ingin memberi gitu. Karena apa yang kita takar untuk kita beri itu dikembalikan ke kita. Ngerti nggak saudara? Apa yang kita takar? Dari peristiwa saya punya anak-anak aja saya bingung. Orang itu nyodorin dikasih anak. Orang lain gimana? Tunggu anak di rumah sakit. Beli. Berapa? Kalau kita pernah dikasih, ditawarin. Dari situ aja saya mikir, oh Tuhan ajaib ya. Tahu saya nggak punya anak perempuan sampai dikasih, dipaksa-paksa sampai 2. Jadi itulah. Saya nggak bisa mikir apa yang Tuhan mau buat saya lebih lanjut. Tapi saya bilang, Tuhan, saya ingin berbuat lebih banyak, lebih besar lagi. Apapun yang saya miliki Tuhan, ini bukan milik saya, ini milik Tuhan. Apa yang ada melekat pada saya cukuplah buat saya. Tapi kalau saya diberkati Tuhan, saya mau lebih lagi. Coba saudara itu begitu. Coba saudara sekarang 2026 ini berjanji sama Tuhan. Tuhan, seberapapun keuntungan saya akan beri milik Tuhan, yaitu persepuluhan. Karena kita di gereja GPDI ini pendetanya nggak digaji saudara. Mau saudara pendetanya ngemis di jalan pakai terong, buat bayar listrik gereja, buat bayar wifi gereja, buat beli makanan jemaat, buat bayar sarapan sekolah minggu, buat diakonia jemaat yang sakit. Harusnya kita ini sudah gereja sekian puluh tahun, orang-orang yang miskin itu harus kita tanggungi. Orang-orang tua itu harus sudah kita perhatikan ya, Opung Maria, Opung Manalu, Opung Purba gitu. Harusnya udah ada dana buat mereka. Tapi kalau kebutuhan gereja ada, harus kita yang bekerja untuk mencukupinya. Aduh belum bayar listrik, aduh belum bayar wifi, aduh belum bayar ini itu, aduh belum ini. Kapan gereja ini besar? Semua pundak itu ditaruh, beban itu ditaruh kepada kami hamba Tuhan. Udah mah gratis, nggak digaji, masih tetap kami harus bekerja untuk menyuplai pelayanan. Dan akhirnya apa? Hamba-hamba Tuhan akan semakin diberkati Tuhan, tapi Anda jemaat akan menganggap enak ya jadi pendeta ya, pakai duit ya, belum beli, nggak mau. Kita harus sama-sama diberkati Tuhan, kita harus jujur di hadapan Tuhan.
Kalau saudara nggak begitu, saudara akan nonton orang lain diberkati Tuhan. Dan kita akan cuma nonton. Enak nonton apa enak terlibat? Enak terlibat. Seringkali saya berkata sama suami saya, biarlah aku berdoa. Aku aja yang kaya raya, saudara nggak usah. Kenapa pelit? Gak ada faedahnya mereka kaya. Mendingan gue yang kaya, berfaedah. Tapi aku ngomong begitu sama suami, karena terlalu beratnya orang itu mengeluarkan duit. Kalau udah duit masuk ke dompet itu 5.000 aja susah. Lalu saya suka bingung. Kita berdoa kayak saya ya, udah kasih buka, dompet dibuka, ayo apa jadi ngomongnya bener. Dan saya mendapat 30, 60, 70, 100 kali dana. Jangan pelit terlebih terhadap Tuhan. Jangan pelit terlebih terhadap Tuhan. Apa yang punya Tuhan kasih buat Tuhan. Hitung mana yang buat Tuhan, mana yang buat aku, mana yang buat sesama. Kalau saya memang akan keras di tahun-tahun 2006 ini, karena saya lihat perubahan jemaat tidak ada yang bukan semakin membaik, tetapi semakin menurun. Saya takut pertanggungjawaban itu ada di pundak saya sebagai gembala sidang. Saya takut ketika saya mati Tuhan tanya, jemaatmu kan nggak ada kan sendiri semua? Nggak ada. Nanti si jangan pakai apa? Libur. Yesaya 5 ayat 6 dan 7. Nggak boleh. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbah. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala. Bagaimana GPDI akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa? Kalau masing-masing egois, masing-masing hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, masing-masing cuma buat aku dan aku, karena aku kurang. Mana ada saudara manusia yang cukup? Nggak ada yang cukup. Tetapi ketika kita memberi apa yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan bilang kita akan dibawa ke rumah Tuhan, ke gunung Tuhan, dan aku akan menjadi orang-orang yang diberkenan oleh Tuhan. Kenapa? Lewat korban-korban persembelihan dan korban-korban bakaran. Artinya ketika kita datang berdoa, menyembah Tuhan, berkenan tuh enak saudara. Cuma ngomongin Tuhan, seandainya gitu, besok jadi, enak gak? Enak gak? Bu, ini dari Pegadaian Bu, emas ibu cuma 30 juta harganya, tapi kami hargai 90 juta Bu tahun ini. Ayo, bukan hilang, duitnya nambah, emasnya utuh. Sedap nggak? Sedap saudara. Di saat orang lain cari 100.000 aja susah, kita ditawarin orang puluhan juta. Bener Bu, cuma 30 juta ibu memang Pegadaian kemarin. Sekarang 90 juta, ibu mau? Mantap kan? Mantap. Jadi saudara dikasih Tuhan, pegang kunci berkat itu. Saya mohon anak-anak muda ini, sisihkan jajan Anda, keuntungan jajan Anda, kasih dari Tuhan. Tulis persepuluhan. Karena saya pengen gereja ini menjadi orang-orangnya diberkati Tuhan. Ikuti teladan kami. Ikuti teladan kami.
Kami nggak pernah curang, kami nggak pernah bulik, kami nggak pernah ya curang-curas gitu, nggak pernah. Bahkan yang ada pada kami berikan yang bukan menjadi kewajiban kami. Kalau pelayanan ini harus lebih besar, karena harus menjangkau banyak jiwa. Bagaimana bisa menjangkau jiwa orang-orang di dalamnya ini aja gak diopen, nggak keopen, nggak ada duitnya, jemaatnya pelit. Ada yang dari saya ngerti duit lah SMP ya, ngerti duit. Janji mengatakan selalu papi saya tulis tuh di papan tulis tuh. Dari dulu 200.000 sampai sekarang saya jadi gembala masih 200.000. Saya bingung. Bukan saya mungkin ya saudara, bukan. Tapi orang kan berpikir, saya mau kasih buat Tuhan di Natal, di ulang tahunnya Tuhan. Nabung dia sehari 1.000. Sehari 1.365. Berapa jajan? Nggak tahu lah berapa. Pokoknya saudara, saya pengen ada seberapapun telinga saudara mendengar, ini menjadi kesaksian, ini menjadi ucapan, ini menjadi pembawa perubahan. Anak kecil, anak besar, anak muda, ayo pegang kunci berkat, yaitu bawa persepuluhan. Jangan saudara diem. Kalau Tuhan diem, nggak enak, saudara. Kalau Tuhan diem nggak enak. Tuhan tidak menjawab doa. Kayaknya langitnya tuh tebal banget. Gak ada doa yang dijawab. Gak ada ajaibnya. Walaupun dibantu doa sama pendeta Gilbert lumayan dong misalnya. Apa dulu sama siapa Dewi Basir. Gak akan berubah. Kalau Tuhan diam. Karena hati kita keras, kita meremehkan firman Tuhan. Dan bisa di KTM yang sedikit ini saya tebarkan firman Tuhan ini, kunci berkat untuk kita memberi buat Tuhan. Percayakan kami hamba-hamba Tuhan untuk mengelolanya dengan baik. Seberapapun kita tidak akan cukup. Saya dikasih uang belanja seminggu 1 juta tidak cukup, 5 juta 1 hari tidak cukup. Tapi dengan kedisiplinan untuk Tuhan kita harus bisa. Amin. Mari kita naikkan pujian, bagaikan pujian nasihat kita. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Jadi karena kami telah berfirman, bukan kami menjadi orang-orang yang dikasih. Bangkitkan semangat kami Tuhan, untuk kami boleh berjuang untuk hidup kami dan pelayanan pekerjaan Tuhan. Berjalan siap dibentuk, berikan hidupku kita masuk dengan ungkapan kuasa Tuhan. Dari
Kami terima firman yang keras untuk kami boleh kuat, untuk kami boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah. Kami nggak mau begini terus Tuhan. Kami mau ada perubahan dalam hidup kami. Kami mau ada pertolongan daripada Tuhan yang memberkati hidup kami. Jadi kalau kami menjadi orang-orang yang beruntung di dalam mengiring dan melayani Tuhan, kami nggak mau jadi orang yang biasa-biasa saja Tuhan. Kami mau jadi orang yang hebat, orang yang dipermuliakan karena kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir Tuhan. Engkau memberkati untuk Maria Sihobi Tuhan. Kalau hari ini dia juga ulang tahun, Tuhan pakai dengan kuat-kuat-Mu. Tuhan urapi, Tuhan pakai dengan kebaikan, kesehatan, hikmat, marifat dari surga, keberuntungan, kebaikan Tuhan mengikuti Maria Sihobi. Juga untuk Bapak Sialipar Tuhan yang berulang tahun hari ini juga Tuhan. Tuhan kau memberkati Bapak ini dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Berikan umur panjang, kesehatan, menjadi imam bagi keluarga, suami yang baik, ayah yang baik bagi anak-anaknya Tuhan. Dan setiap usaha pekerjaannya diberkati Tuhan. Memberkati istrinya, Tante Sialipar Tuhan. Kau juga tolong beri kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk membantu suami menjadi penolong bagi suaminya Tuhan. Berkati Tante lain Tuhan, walaupun kurang sehat, dia sudah berjuang untuk melayani Tuhan, untuk datang Tuhan beribadah kepada Tuhan. Jangan mata terlain sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hingga Tante boleh sehat, juga untuk Tante Tuhan dan keluarganya Tuhan. Untuk Om Budhaw juga Tuhan untuk memberkati. Beri kesehatan, juga untuk keluarga Pastori Tuhan untuk memberkati. Untuk Tuhan Yesus Tante Tori selamat juga untuk memberkati Tuhan. Mereka lain juga diberkati oleh Bunda Loli Tuhan, Om Puji Tuhan. Untuk Tuhan Yesus kesehatan Om Puji dan Bunda Loli. Kami percaya Tuhan sudah berikan kekuatan yang baru. Tuhan sudah sehatan. Bahkan Tuhan pekerjaan Febri Tuhan berkati. Kalau Tuhan 17 nanti Tuhan ada kami Gerald akan berangkat Tuhan menuju Jepang. Hari ini Tuhan kami berdoa, bukakan jalan-jalan Tuhan. Berikanlah Tuhan kelancaran. Biar Gerald boleh bekerja dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati untuk kita. Oh Yohan Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka Tuhan, berikan kebaikan Tuhan atas hidup mereka Tuhan. Juga untuk Tante Mei, terima kasih Tuhan. Tante Mei tetap setia datang beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Hari-hari ini dia mau bergumul untuk keluarga, untuk anak-anak, bahkan untuk suaminya Tuhan. Menangkan Tante Mei imannya di dalam apa ya Tuhan. Berkati juga untuk revisi naga Tuhan, berkat melimpah atas anak muda ini Tuhan, dia boleh kuat, dia boleh sehat, dia boleh Tuhan terus menjadi berkat di tengah keluarganya, di tengah lingkungannya Tuhan. Berkati mama papanya, berkati kakak-kakaknya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk kami keluarga pastor, keluarga kami hamba-hamba, beri kami kemampuan untuk kami terus melayani Tuhan dengan ketulusan hati, dengan kekuatan dan pengurapan yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh-Mu sedang bekerja di hati kami masing-masing. Kami mau Tuhan menjadi jemaat Tuhan yang komitmen di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan tahun 2026 kami mendapatkan berkat-berkat yang berlimpah, kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan menolong hidup kami. Jangan biarkan kami Tuhan jatuh. Angkat kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan hari ini Tuhan untuk makanan dan minuman yang sudah tersedia di kekuatan kesehatan kami. Untuk kami boleh melayani Tuhan, untuk kami boleh melayani keluarga kami, untuk kami boleh hidup dalam anugerah Tuhan. Kita akan menerima doa berkat, kiranya Tuhan memberkati kita saat kita kemanapun pergi, ketika kita keluar dan masuk. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah segala hasil pekerjaanmu, diberkatilah segala apa yang menjadi kerinduan hatimu. Hari ini engkau akan sehat, engkau dan saya akan sehat, dan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi jemaat Tuhan yang sakit yang ada di rumah. Juga Tuhan akan memberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jaga diri kami dalam perjalanan sampai ke rumah masing-masing. Berjalan dengan kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.